kamari kan nuju amruk eta tabuh 3 wengi eta teh rewas kitu tadugikeun ka bubar ti bumi teh bararijil kitunya pau runtuh pas kana harita nuju hujan mana bapa nuju teu damang. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Kabut duka tengah melingkupi seisi rumah ini. Tak ada yang dapat lebih menggambarkan kepedihan mendalam yang Nurjanah rasakan selain derai air matanya. Ya, kepergian sang ayah tercinta telah menjadi pukulan berat baginya. Ayah yang telah ia rawat dengan penuh kasih sayang, kini telah pergi untuk selama-lamanya. Penyakitna bapak eungap, sareng batuk, upami tos eungap, sok teu tega ningalina. Mana hujan, terus sabuh 3 wengi, ngagogotong bapak keluar. Kepergian sang ayah yang begitu tiba-tiba masih membuat Nurjanah tak percaya. Rasanya baru kemarin ia membantu sang ayah makan, mandi, dan segala hal yang dulu orang tuanya lakukan dalam merawat dirinya sewaktu kecil. Rasa sesal pun kian menghantui kalbunya, lantaran ia belum sempat melontarkan kata maaf pada sang ayah. Kini Nurjanah hanya bisa mendoakan yang terbaik. Semoga ayahanda tenang di peraduan terakhirnya. Ya mudah-mudahan we bapak sing ditampi iman Islamna, sing dicaangkeun dina pakuburanana, atuh maotna sing maot husnul khotimah, gitu sing diringankeun tina sagala dosa perdosaana sing dihapunten ku Gusti Allah. Di aya nu kerasa keneh teu. Meski dukanya masih menganga, Nurjanah harus mulai menyeka air mata. Ia tak bisa terus-menerus tenggelam dalam kesedihan, sebab hidup harus terus berjalan. Apalagi masih ada keluarga yang membutuhkan dirinya. Rudi si sulung seharusnya saat ini sudah cukup dewasa untuk bisa membantu sang ibu mencari nafkah. Namun kenyataan justru berkata yang sebaliknya. Akibat sewaktu kecil pernah terjatuh dari pohon hingga harus menjalani operasi, kini Rudi sudah tidak bisa lagi melakukan terlalu banyak kegiatan. Gebis, terus dihanapna aya tunggul kenging ngupas gitu tah. Aya gebisna nangkuban, terus dicana ka rumah sakit, terus cuman dicana ka puskesmas hungkul gitu ge. Prosesna lami tadinya dipotong aya sajengkal diperas di samungna disambung usus deui kitu makana ayeuna tos ageng sok aya keluhanana upami damel rada berat-berat gitunya sok kambuh nyeri gitu. Sejak bercerai dengan sang suami 7 tahun sudah, Nurjanah harus menghidupi ketiga anaknya seorang diri. Mengemban peran ganda selaku ibu sekaligus ayah demi kelangsungan hidup para pelita hatinya. Kadang-kadang kamari mah 3 usum gitunya teu dongkap-dongkap. Paling aya nitip acis 100.000 paling seueur. Paling kadang-kadang 50, kadang-kadang 10.000 gitu. Menjadi buruh masak di industri gula merah milik tetangganya inilah salah satu cara Nurjanah untuk mendapatkan penghasilan. Gula merah yang dibuat di sini berasal dari nira, yaitu air hasil sadapan bunga kelapa. Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Sukabumi, Jawa Barat, tempat Nurjanah tinggal,
memang termasuk daerah pesisir laut yang banyak ditumbuhi pohon kelapa. Kapungkur aya wasarunnya teh Jawa ka dieu. Bade eta nyadap tapi teu sareng istrina. Terus penak sareng abdi cenah saurna teh Nur cenah rasa teu lamun abdi nyadap pangasakankeun gula gitu. Sarabdi teh nuhun mangga. Aya tos aya 3 tahunan. Pada tahap awal pembuatan gula merah, nira dimasak selama sekitar 4 jam. Nira, hasil penyadapan dari 20 hingga 30 pohon kelapa ini nantinya akan menghasilkan 20 kg gula merah. Untuk menghemat biaya produksi, industri ini sengaja menggunakan tungku berbahan bakar bubuk sisa serutan kayu yang mampu menghasilkan api lebih lama ketimbang kayu bakar. Bila sudah agak mengental dan kecoklatan, itu tandanya nira sudah berubah menjadi air gula dan siap untuk memasuki tahap berikutnya, yaitu pendinginan. Di tahap ini gula merah harus terus-menerus diaduk. Inilah tahapan terberat sebab cairan gula akan semakin mengental dan pengadukan pun kian terasa berat. Nganiiskeun sareng ame cepat garing gitu. Upami anu ieu mah anu rada baleui mah pan sok susah kitunya, jadi dicanakna saalit-saalit. Kadang kan lamun awon diawuran gula pasir gitu. Kanggo ngeraskeun gitu. Ngabantu anu gula anu bade baleui. Setelah teksturnya menjadi lebih padat, gula merah pun sudah dapat dicetak. Industri ini tidak menggunakan cetakan gula merah yang berbentuk kecil. Tiap cetakan dari bambu ini bobotnya bisa mencapai 1 kg. Saat mencetak gula, Nurjana pun harus bergerak cepat. Sebab semakin lama terpapar udara, gula akan semakin mengeras dan sulit untuk dicetak. Upami susanana teh upami usum hujan gitu tah. Sok raja baleui gulana, kadang-kadang tara janten. Nya upami nuju ngaguyus sok rada lami, susah gitu. Usai dicetak, gula merah kemudian diangin-anginkan sejenak. Bila pinggiran atasnya sudah cukup mengeras, artinya gula merah sudah jadi, dan cetakan pun siap diangkat. Biasanya industri ini akan menjual gula merahnya pada pengepul. Lantaran bergantung pada hasil sadapan nira, industri semacam ini juga biasanya hanya memproduksi gula merah tiap 2 hari sekali. Noy, geus beres, Noy. Alhamdulillah, tos, Pak. Beres bayaran atuh. Karena itu, demi mengejar rezeki, Nurjana pun tidak hanya bekerja di satu tempat saja. Ia juga bekerja di industri gula merah lainnya, yang memang memiliki waktu produksi berbeda. Di upah nate 15.000, ngadambal nate 2 dinten sakali. Dengan biaya kebutuhan hidup yang semakin tinggi, Nurjana harus jeli mencari jalan lain untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Selain di industri gula merah, Nurjana juga mencari peruntungan di penggalian pasir. Tempat penggalian pasir ini sudah menggunakan alat berat. Karena itu, Nurjana biasanya hanya bertugas mengeruk pasir yang sudah terkumpul saja untuk dimuat ke dalam truk. Di penggalian pasir ini, Nurjana merupakan satu-satunya pekerja perempuan. Awalnya ia memang sempat segan saat harus bekerja di antara laki-laki. Pemi iseng mah sok aya kadang-kadang nyaliniran we gitu. Sok ngahabaranyolan we gitu. Aya abi mah wios we cuek we gitu. Penting abi tiasa damel. Setiap kali bekerja, Wildan si bungsulah yang justru menjadi beban pikiran Nurjana. Lantaran tak ada yang bisa menjaga di rumah, Wildan memang terpaksa selalu ikut kemanapun sang ibu bekerja. Padahal, untuk ukuran bocah 7 tahun, tempat kerjanya ini termasuk cukup beresiko. Abi khawatir nama khawatir, pejantan damel ke kadang-kadang tejongjon.
Kadang-kadang kan lamun pame eta nuju maculan sok melang napor ka pacul, nyepeng singkup sok kadagor teh ieu na sirahna sok eta sanes tawatos da kumaha geuningan. Duit 30.000. Untuk kerja kasar semacam ini, upah yang Nurjana terima juga tidak seberapa. Itu pun upah dibayarkan dengan sistem borongan yang harus dibagi lagi dengan pekerja lainnya. Pami ngala sarang naikeun kan sadayana 30.000. Upami kuduaan kadang 15.000 ewang, upami kutiluan 10.000 ewang.